Balik lagi di PTV Show, kita ngobrol sering nggak bikin boring pemirsa ya. Di sini tempatnya karena kali ini aku lagi obrolin tentang mie Aceh Selawa. Apakah kalian juga menjadi seorang yang pengagum berat nih dengan mie Aceh? Kalau iya, wajib coba yang satu ini karena mereka menghadirkan keunikan rasa yang sulit kalau kalian temui di restoran lainnya. Aku udah ngobrol sama ownernya yang katanya memang mereka juga tetap mempertahankan kualitas. Jadi kalau sejak tadi kita ngobrol, sebenarnya yang paling penting itu adalah bagaimana pandemi ini nggak bikin kita shock gitu ya, sehingga kita putus asa. Terus kemudian juga berbagi itu jadi satu momen yang luar biasa di masa pandemi begitu ya. Ketika Jadi kita ikhlas tuh biasanya akan dan pendekatannya juga ya tadi gitu ya, pendekatannya harus dengan pendekatan yang lagi-lagi kita harus percaya kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu cuma bisa membantu, bener ya? Iya, betul. Jadi ini bukan klise, teman-teman. Bukan, tapi saya percaya dengan hal itu. Iya, benar-benar benar. Tadi awalnya pakai uang saya sendiri juga kan kita kayak kita support kumpulin dulu, adalah dengan memberi contoh kepada orang lain gitu. Dan akhirnya itu benar-benar bisa menginfluence ya banyak orang. Wow, luar biasa sekali. Oke, mie Aceh Selawa, keunikan rasanya yang tentunya memperhatikan kualitas juga tadi dikatakan sampai membuat promo-promo demikian, itu juga kan bagaimana bisa mempertahankan kualitasnya juga gitu. Nah, sekarang semakin penasaran, mie Aceh Selawa punya menu apa aja sih? Apa aja? Namanya mie Aceh ya, pasti ada mie-nya ya. Pasti ada mie-nya ya. Yang terkenal tuh pasti kan mie mie Aceh daging. Ya, betul. Biasa. Terus kalau kemarin kalau kemarin yang sering masuk TV kalau lagi review dan blogger tuh adalah mie kepiting. Mie kepiting yang itu pecinta kepiting sih bakalan jatuh cinta banget sih. Karena kita kepitingnya kepiting utuh, jadi kayak satu kepiting gitu dalam satu porsi makanan. Wow, gitu. Pemirsa siap-siap ngebayangin dulu ya. Nanti mulai cari, mulai order. Terus kita juga baru ada mie seafood, terus ada mie spesial yang udang, terus yang pasti ada nasi goreng juga. Ketika ada mie, ada nasi juga dong. Ada nasi goreng Aceh juga dengan bumbu Aceh juga. Yang pasti beda dengan bumbu yang lain ya. Sama juga toppingnya sama daging, ayam, seafood, dan ada juga roti cane itu sebagai kudapan. Ini saking banyaknya sampai bingung nih, apalagi ya roti cane, ada martabak, ada kalau martabak itu topping wajib. Terus ada masakannya juga masakan Aceh, ada kari kambing, ada gulai bebek, ada kari ayam gitu. Terus ada kalau untuk pesanan pesanan khusus biasanya orang juga ada kepala ikan, kuah pliu gitu, ada ikan. Jadi menerima pesanan khusus juga. Masakan Aceh gitu ya. Iya, betul. Walaupun gak ada di menu, kita bisa untuk komunikasikan gitu. Iya, betul. Atau itu tersedia di menu? Sebenarnya jarang tidak kita cantumkan di menu, tapi biasanya emang yang sudah mereka akan untuk catering mereka akan kontak kita langsung dan Mbak, menu catering apa, nanti kita langsung broadcast seperti itu. Ini para loyal customer deh, apalagi para orang Aceh dan Jakarta. Kantor dan loyal customer kita yang sudah biasa catering sama kita biasa. Atau biasanya kita juga buat nikahan. Itu kan pasti ngisi gubuk, itu kan itu biasanya mereka mintanya tuh hanya mie Aceh, ya udah kita provide itu. Jadi sebenarnya apa yang dimau adalah bisa dilayani ya. Karena sekarang juga sudah ditangani oleh sang milenial gitu ya. Sekarang kan anak-anak milenial kan selalu punya ide-ide kreatif gitu ya. Jadi mungkin kehadiran dari kamu Tia sendiri gitu selaku anak muda yang berada di mie Aceh Selawa gitu ya. Itu jadi satu hal yang baru ya, luar biasa, yang tentunya bisa menghadirkan ide-ide brilian lainnya gitu. Tapi tantangan yang dihadapi oleh mie Aceh sendiri gitu setelah menghadirkan menu-menu yang variatif ya, dan juga harus terus bertahan hingga hari ini, hambatan paling berat apa sih? Yang pasti kompetitor ya, dengan kehadiran kompetitor saat ini kan makin banyak dan semakin murah juga dengan mereka juga. Ya saya juga senang dengan makin banyaknya mie Aceh yang lain gitu kan. Tapi bagaimana kita mempertahankan biar loyal customer kita kembali dan mendatangkan customer baru juga. Betul. Jadi ya kita mencoba selain inovasi, kita coba ambience-nya gimana kalau kita restorannya itu tidak seperti zaman dulu gitu kan. Karena dari dulu tahun 2000 dari tahun 96 sampai tahun 2010 itu restoran kita ya seperti restoran Aceh yang ada di Aceh gitu. Mie Aceh yang ada di Aceh kalau dibayangkan kayak restoran sederhana, restoran keluarga sederhana yang tidak ada ambience-nya sama sekali. Itu masih seperti itu. Tapi ketika di tahun 2014 2015 ketika
ketika saya sudah dan papan saya masuk udah in charge masuk di situ, kita mencoba untuk membuat konsep yang baru di mana orang juga nyaman untuk duduk di situ gitu. Tidak hanya makan saja tapi juga mereka bisa berkumpul di situ. Apalagi kita ambil lokasi juga selalu di sentral Jakarta ya, kita dekatkan dengan perkantoran gitu supaya mereka juga ketika mereka ingin kita kumpul yuk gitu. My Aceh Selawah itu menjadi salah satu pilihan mereka. Betul. Gitu. Lokasi yang terjangkau. Lokasi, dan kita modernisasi juga dengan sistem kasirnya kita buatkan dengan POS. Anak-anak juga kita ajarkan greeting yang baik. Jadi ketika kita berevolusi, kita harus evolusikan semua dari depan sampai belakang. Gitu. Oke, wow, ini satu ide yang luar biasa juga. Ini pemikiran panjang menghadapi masa depan. Pastinya akan menghadirkan tantangan-tantangan baru. Bertahan itu kan mempertahankan sesuatu lebih sulit daripada membuat sesuatu kan. Betul sekali. Karena kalau bicara tentang membuat sesuatu, kita tahu banyak banget nih ide-ide yang hadir sekarang, tapi apalagi di masa dia sekarang. Bertahan mungkin. Nah, itu yang sebenarnya aku tanyain dari tadi, kenapa dia bertahan? Tapi sebenarnya sebelum aku tanya kenapa bisa bertahan gitu ya, aku mau tanya dulu, kalau dulu ketika membuka-buka cabang kedua, ketiga, aku sih sebenarnya udah terlena dengan kekuatan dari manajemen Mie Aceh sendiri begitu, atau Ibu Kamutia sendiri, di mana nggak hilang semangat. Kayaknya buat aku, para pengusaha-pengusaha yang ingin mencoba berusaha, 1 tahun aja udah pengen mundur gitu ya, kayak aduh ini kok parah banget dan lain sebagainya, omset mulai nggak kelihatan, abu-abu dan udah ya nggak sih, kayak kita pengennya mundur, udah deh gitu. Tapi pembuka cabang kedua, cabang ketiga, dan kemudian bukan menghasilkan sesuatu yang baik, artinya saat itu ada hambatan. Apa sih hambatan yang terjadi pada cabang-cabang tersebut sampai belum bisa menghasilkan sesuatu yang baik? Kalau untuk sebenarnya untuk ketika kita membuka cabang baru adalah memperkenalkan ke ke masyarakat sekitarnya, itu adalah sesuatu yang sulit karena ketika membiasakan memberitahu mereka kalau hai kita udah buka itu buka dengan, walaupun kita udah pasang baliho atau kita udah pasang neon box, itu kadang-kadang orang juga masih miss. Kadang-kadang jadi saat itu pun waktu ketika saya join jadi di Mie Aceh Selawah, saya bukan jadi manajer juga langsung, saya jadi tukang cuci piring. Saat itu awalnya saya adalah waiters. Jadi ganda waiters gitu. Benar-benar Umi Abi benar-benar membuat saya jadi waiters aja gitu, tidak jadi kepala headnya. Tapi yang minta kakak untuk bergabung saat itu siapa? Keinginan sendiri, kesadaran sendiri? Sebenarnya itu udah keinginan Umi sih, karena waktu itu mereka mungkin udah ini harus udah ada mulai yang belajar gitu. Kalau tidak, tapi belajar dengan menjadi waiters dulu, karena ya menurut Umi kalau kita tidak tahu dari bawah ya percuma gitu. Karena Umi dulu pun juga ikut, Umi lah yang belanja, Umi yang melayani gitu. Jadi kamu harus rasakan hal yang sama gitu. Jadi saya waktu itu jadi waiters hampir 1 tahun itu waiters, megang cabang yang di di food court waktu itu. Terus selain jadi waiters juga jadi kasir, pokoknya ganda lah gitu. Dan ketika sholat Jumat kan nggak ada yang masak juga, saya juga harus bisa bikin cane gitu. Cane doang ya, kalau sekedar cane atau minuman. Kalau minuman saya bisa kayak bikin teh tarik, bikin es timun saya bisa gitu. Jadi kalau ditanya ketika diwawancara pun nggak miss gitu. Nah dari situ pun kita juga terlatih untuk ketika membuka cabang baru gimana caranya kita juga bisa survive gitu. Kita berlaku sebagai karyawan juga, tidak sebagai manajer. Jadi waktu itu cabang pertama saya yang dipegang oleh saya sendiri itu yang di Kemang. Di Kemang waktu itu kita dikasih di halaman gitu. Dan itu belum terbiasa orang. Terus gimana caranya? Ya udah kamu jualan di situ. Saya harus ngapain? Ya udah akhirnya saya coba kursus marketing waktu itu kan. Banyak ambil kelas-kelas yang hari Sabtu, kelas karyawan yang cuman short course 1-2 hari. Terus ternyata hal gerilya itu masih suatu hal yang lazim dilakukan gitu. Akhirnya saya buatkan pamflet brosur kecil gitu yang kita kita bagikan di kantor-kantor. Kamu pun melakukan hal itu? Iya, saya ajak karyawan saya, yuk kita keluar jam sebelum buka, kita keluar, kita bagi-bagi di pinggir jalan juga yang senyum-senyum gitu. Ya Mbak, ya gitu seperti itu. Terus kayak kita masuk ke kantor, ke hotel, ke apartemen, kita coba tawarkan ke mereka manajerialnya apa, dan alhamdulillah udah mulai dikenal gitu. Lagi-lagi ya, sebenarnya dalam segala usaha itu yang paling penting adalah bagaimana orang bisa mengenal brand kita dulu dan juga mengenal kehadiran kita gitu, mengetahui kehadiran kita, karena orang mungkin
mungkin akan suka dengan mie Aceh Selawah, tapi taunya hanya di cabang tertentu sehingga jauh, tak terjangkau. Jadi tapi ketika kemudian, mereka bisa, oh saya tahu nih yang di Ben Hill, oh ternyata ada di sini. Ternyata ada, itu kan suatu hal yang kayak kita harus, oh itu satisfy buat saya gitu. Wah, pemirsa luar biasa, ini makin seru aja ya. Kita masih akan ngobrol lagi, lanjutin lagi di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami.